Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Safrina. Hari ini kita akan mempelajari sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan yang ada di kelas 9. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas tentang reproduksi pada hewan. Masih ingat pelajaran minggu lalu bahwa tujuan adanya reproduksi adalah menjaga kelangsungan hidup dan kelestarian jenis suatu makhluk hidup, sehingga makhluk hidup tersebut terhindar dari kepunahan. Sistem reproduksi makhluk hidup itu berbeda, demikian pula caranya. Nah, sama seperti pada tumbuhan kemarin, sistem reproduksi pada hewan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reproduksi secara vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Nah, vegetatif, aseksual, tidak kawin ya. Dan yang kedua adalah reproduksi secara generatif atau seksual atau kawin. Itu harus diingat-ingat. Baik, reproduksi aseksual pada hewan itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah pertunasan, pembentukan tunas ya, contohnya pada Hydra sp, Obelia sp, ubur-ubur, kemudian fragmentasi pada cacing pita, cacing pipih, kemudian partenogenesis pada lebah, kecoa, kutu daun, kutu air. Nah, ini pertunasan. Pertunasan ini ditandai dengan munculnya tunas, yaitu berupa tonjolan dari tubuh induk. Ini ya, tunasnya. Kemudian fragmentasi contohnya pada cacing pipih. Perkembangbiakan secara aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Jadi dia membelah dirinya, memotong dirinya sehingga menjadi individu yang baru. Kemudian ada partenogenesis, yaitu perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui proses pembuahan. Ini contohnya pada lebah. Kemudian selanjutnya adalah reproduksi seksual pada hewan atau reproduksi secara generatif pada hewan. Nah, alat reproduksi seksual pada hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan disebut dengan testis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Sedangkan alat kelamin betina disebut dengan ovarium yang menghasilkan sel telur. Nah, berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, ada 3 jenis reproduksi secara generatif atau seksual pada hewan. Yang pertama adalah ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Contohnya pada burung, penyu, dan lain sebagainya. Vivipar, dengan cara melahirkan. Nah, berarti ini terjadi pada mamalia. Contohnya tikus, kanguru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ovovivipar, berarti terjadi keduanya, baik bertelur dan melahirkan. Contohnya pada kadal dan beberapa jenis ular. Selanjutnya adalah siklus hidup pada hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, kemudian tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis hewan, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan baik secara seksual maupun aseksual. Contohnya pada ubur-ubur itu ada 2 proses, baik vegetatif, generatif, keduanya ada. Nah, tetapi ada juga yang hanya mengalami reproduksi secara seksual saja. Misalnya pada proses metamorfosis. Apa itu? Proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di mana ada 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna
dan metamorfosis tidak sempurna. Ini adalah contohnya metamorfosis sempurna terjadi pada kata dan juga kupu-kupu. Terlihat bentuknya sangat berbeda dari bentuk asalnya. Ini metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna ini terdiri dari telur, nimfa, imago, mirip-mirip semua ya. Ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada belalang contohnya. Baik. Selanjutnya adalah teknologi reproduksi pada hewan. Di sini kita mempelajari dua. Yang pertama adalah inseminasi buatan, disebut juga dengan kawin suntik. Biasanya dilakukan pada hewan ternak, pada sapi. Yaitu proses memasukkan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Dan kelebihannya pada inseminasi buatan ini adalah mengefisiensi atau hemat waktu juga hemat biaya pada sapi ya. Kemudian yang kedua adalah cloning, yaitu cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik. Berarti sama persis dengan induknya. Ini contohnya. Ini adalah hewan yang pertama kali berhasil dikloning, namanya adalah domba, yang diberi nama dengan nama domba Dolly. Caranya memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Ya, jadi hasilnya sama persis dengan induknya. Baik, ini adalah latihan soal. Silakan kalian kerjakan di buku tugas seperti biasa. Ditulis soalnya, kemudian jawabannya juga dikumpulkan melalui WA atau WhatsApp secara pribadi kepada saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.